Balik lagi nih sama aku. Kali ini aku bakalan membahas tentang membaca interpretatif sambil menikmati pemandangan sore di tengah-tengah sawah ini. Jadi jangan heran ya kalau banyak suara motor lewat. Oke? Saksikan terus ya. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi? Sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Menurut Tarigan, pada dasarnya membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi? Sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita tersebut terhadap pembacanya. Tarigan 1982.250. Seorang pengarang menulis sesuatu bertujuan untuk dibaca orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tapi bisa juga secara tersirat. Terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak cerita. Menurut Tarigan 1982.50. Maksud pengarang adalah seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Dalam setiap tipe tulisan terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Pengklasifikasian ragam tulis dapat pula dilakukan berdasarkan nada atau voice, berupa nada akrab, nada penerang, nada menjelaskan, nada mendebat, nada mengkritik, dan nada kewejangan. Dengan nada-nada itu, pengarang mencerminkan tujuan yang hendak dicapai dengan karya tulisan itu. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh atau karakter trait. Kata ciri, sifat atau trait di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat reflektif. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional suatu karya tulis. Di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu reaksi emosional sang pembaca. Pada Anbea tipe karya sastra, reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Emosi mempengaruhi kita dalam kehidupan, baik dalam penyesuaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Mengenai hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. 2. Emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. 3. Emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Ciri-ciri khas emosi-emosi tersebut antara lain, emosi biasanya kuat, hebat, berapi-api. Emosi sering-sering kelihatan muncul. Emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Responsi mencerminkan kepribadian. Emosi sering berganti kekuatan. Emosi dapat ditemukan dengan gejala-gejala tingkah laku. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial.
Fungsi utamanya adalah komunikasi, kolerasi psikologis. Sesuatu bahasa adalah kompetensi atau kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan bahasa. Kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan mampu menunjukkan suasana yang terang-terangan atau ironis, simpatik atau marah, objektif atau emosional, menurut Dick Ducrot dan Todorov dalam Tarigan 1982.275-76. Kegunaan gaya bahasa yang lain adalah untuk menandai tema seseorang tokoh. Berbagai gaya bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang, antara lain antitesi, antanaklasis, aliterasi, paronomasia, klasmus, paralepsis, oksimoron, zilepsi, dan zeugma. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita apa yang akan terjadi berikutnya. Keempat istilah ini yang mengandung makna struktur gerak atau laku dalam suatu fiksi atau drama. Adelstein dan Pival dalam Tarigan 1982.7 mengungkapkan bahwa alur mengikuti pola tradisional dengan unsur-unsur yang terlibat, yaitu exposition, complication, raising action, dan turning point. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Jika ada salah kata, aku minta maaf ya guys. Sekian dan sampai jumpa. Bye!